Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Jadi untuk di bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Itu bagian perbandingan senilai dan tak senilai bagian yang kedua ya. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton video yang pertama atau mungkin sudah paham itu tidak apa, silahkan lanjut untuk bagian kedua. Selamat. Sini kita mempunyai soal lagi yang tentang perbandingan senilai dan tak senilai ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan bahwa dari soal ini mungkin teman-teman cukup fokus saja. Petugas membersihkan bekas gedung yang terbakar di persimpangan dalam waktu 3 jam 30 menit. Nah, di situ pada awalnya jumlah petugas beserta warga adalah 25 orang. Berapa waktu yang diperlukan jika sedari awal membersihkan itu hanya dikerjakan oleh 35 orang ya. Seandainya dikerjakan oleh 35 orang. Berarti langsung aja 25 orang. Nah, untuk di sini mungkin karena kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya, jadinya kita ubah langsung 3 jam 30 menit. Itu berarti karena 1 jam itu 60 menit, maka 3 jam itu 180 ditambahkan dengan 30 menjadinya 210 menit. Oke. Kemudian di sini dikerjakan oleh 35 orang. Jika dikerjakan oleh 35 orang berapa menit? Oke. Nah, di sini berarti orangnya di sini ya, teman-teman kalau dilihat jumlahnya bertambah ya kan dari 25 menjadi 35, kemudian ya waktunya otomatis berkurang ya karena makin lama yang bekerja itu makin cepat selesai pekerjaannya. Maka di sini masuk ke tak senilai, maka dikalikan lurus ya, larikan ke depan atau sejajar. Maka di sini yang menjadi teman X adalah 35. Berarti X sama dengan 35-nya selalu di bawah. 25 dikalikan dengan 210. Di sini teman-teman kita sederhanakan dulu. 35 dengan 21 itu bisa dibagi dengan 7, sisanya 3 karena masih ada 0 menjadi 30. Kemudian 35 dibagi 7 itu adalah 5. 25 dibagi 5 sisanya 5. 5 dikalikan dengan 3 itu adalah 15 ya. Jadi karena ada 0 150 jadinya ya. Jadi 150 menit. Oke, karena permintaannya dalam jam lagi ya teman-teman di sini. Berarti kita ubah. Kita bagikan dengan 60 ya, sisanya kita biarkan saja berarti 2 jam 30 menit ya. Karena ya, kalau dibagikan langsung ke tiganya itu tidak cukup ya, jadi butuhnya 180. Oke, berarti jawabannya di sini 2 jam 30 menit yang B. Di sini kita punya soal bahwa di sini dikatakan bahwa dari kota A ke kota B itu membutuhkan waktu 6 jam seandainya di jalan itu kita menggunakan kecepatan 55 ya. Kita melaju dengan kecepatan 55. Kemudian kalau misalnya seandainya kecepatan kita 75 berapa waktu yang diperlukan. Oke. Maka di sini kita bisa mengatakan bahwa 6 jam itu kemudian jadinya 55 km per jam ya. Jadi waktunya di sebelah sini, sebelah kiri dan kecepatan di sebelah kanan. Kemudian ini kalau 75 km per jam itu berapa waktunya? Nah, di sini teman-teman itu bukan soal kecepatan, jarak dan waktu kalau misalnya di sini. Nah, di sini merupakan soal perbandingan karena kita bisa membandingkan dua hal. Oke, jadi kalau seandainya teman-teman menyelesaikan dengan soal kecepatan waktu apakah akan ketemu jawabannya? Ya, tetap akan ketemu teman-teman. Tapi seandainya teman-teman menyelesaikan dengan perbandingan itu menjadi lebih mudah saya rasa. Oke, jadi di sini teman-teman kita lihat bahwa kecepatannya itu bertambah. Oke, nah otomatis kalau kecepatan yang bertambah, maka waktu yang diperlukan itu berkurang ya teman-teman ya. Oke, di sini berarti dia menjadi perbandingan tak senilai. Oke, makanya teman-teman kalikan secara sejajar. Maka X itu 75 di bawah karena dia dikalikan dengan X, kemudian 6 dikalikan dengan 55. Kita sederhanakan lagi teman-teman. 55 dengan 75 itu 15, itu tinggal 11 ya, sama-sama dibagi 5. 15 dengan 6 itu tinggal 2, ini tinggal 5. Kita kalikan ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman kalikan, maka didapat 22/5. Oke. Jadi 22/5 ini teman-teman itu satuannya masih dalam jam ya. Jadi di sini satuannya masih dalam jam. Nah, teman-teman itu bukan berarti jawaban teman-teman salah. Maka di sini kalau seandainya teman-teman ketemu jawaban dalam jam itu teman-teman ubah aja menjadi menit yaitu dengan dikalikan dengan 60. Kalau teman-teman dikalikan dengan 60 itu berarti jawabannya berubah jadi menit ya. Oke, jadi di sini 5 dan 60 disederhanakan, berarti 60 dibagi 5, sisanya 12. 12 dikalikan dengan 22, maka akan didapat 264 menit. Oke, jadi di sini teman-teman bagikan dulu dengan 60 supaya kita bisa ubah jadi jam. Maka di sini didapat itu
4 jam 24 menit ya. Jadi jawabannya 4 jam 24 menit kalau seandainya teman-teman jumpa soal yang seperti ini. Nah, mungkin agak sedikit berbeda itu karena apa? Karena ya pengubahannya jam dari menit itu jadi agak perbedaan ya seperti soal-soal sebelumnya mungkin. Oke, jadi kurang lebih teman-teman harus mengingat tahap-tahapnya dan juga harus mengingat bahwa jam ke menit itu dikalikan ya. Jadi selalu untuk mengingat seperti itu, mungkin di bagian satuan ukuran juga kita sudah membahas bahwa kalau misalnya ada satuan besar menjadi satuan kecil, maka itu satuan akan dikalikan ya. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini itu agak sedikit berbeda juga teman-teman. Mungkin secara logika saja itu agak sedikit berbeda, tapi penyelesaiannya gampang kok teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa ada 4 orang itu dapat menyelesaikan dalam waktu 5 jam. Jika setelah digali setengah, 2 orang datang untuk membantu. Nah, di sini yang berbedanya apa teman-teman? Kalau biasanya pekerjaan itu sebelum dikerjakan sudah ditanyakan kalau misalnya sekian orang yang membuatnya berapa waktu yang diperlukan. Tapi di sini pekerjaan ini sudah dikerjakan setengah. Nah, caranya teman-teman itu tetap sama. Yang pertama teman-teman kerjakan adalah itu buat diketahuinya 4 orang itu dapat menyelesaikan dalam waktu 5 jam. Di sini teman-teman boleh abaikan aja dulu. Kata-kata setelah digali setengahnya ini boleh teman-teman abaikan dulu. Jadi teman-teman cukup fokus aja. Sekarang penambahan orangnya menjadi 6 orang ya, karena ditambah oleh 2 orang yang datang tadi. Nah, di sini ada 2 orang yang datang, otomatis menjadi 6 orang sekarang. Berapa lama waktu yang diperlukan? Oke, jadi teman-teman fokus dulu untuk di sini ya. Kalau misalnya orang yang bekerjanya jadi lebih banyak, otomatis pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai. Oke, jadi di sini menjadi perbandingan dia tak senilai, makanya kita kalikan secara lurus, maka X itu di bawahnya adalah 6, di atas itu 4 dikalikan dengan 5. Kita sederhanakan 4 dan 6 itu menjadi 2 dan 3. Oke, jadi di sini teman-teman kita dapatnya 2 dikali 5 itu 10 per 3 jam. Oke, sebelumnya kita sudah membahas kalau seandainya ada soal yang seperti ini berarti kita kalikan dengan 60 ya untuk mengubah dia menjadi menit. Nah, di sini 3 sama 60 sederhanakan jadinya itu sama-sama dibagi dengan 3 dapatnya 20. 10 dikali 20 itu adalah 200 menit atau dengan kata lain dia akan selesai dalam waktu 3 jam 20 menit kalau seandainya dikerjakan oleh 6 orang. Nah, pekerjaan ini pada awalnya itu sudah dikerjakan oleh 4 orang sebanyak setengahnya ya teman-teman. 4 orang itu kerjakan setengah. Untuk 4 orang, di sini kita bisa lihat di sini teman-teman. 4 orang itu kalau misalnya kerja itu kalau utuh itu 5 jam. Berarti kalau setengahnya dia sudah bekerja selama 2 jam setengah. Ya kan, teman-teman kan? Oke, kemudian di sini datang 2 orang ketika pekerjaan tinggal setengah. Pekerjaan itu jika dikerjakan oleh 6 orang akan selesai dalam waktu 3 jam 20 menit. Kalau utuh. Nah, kalau setengahnya berarti kita bagi 2 teman-teman. Itu membutuhkan waktu 1 jam 40 menit ya. Oke, jadi kalau totalnya teman-teman itu boleh ditambahkan aja dengan 2 jam setengah tadi. 2 jam 50 menit ditambahkan ke sini. Dapatnya 4 jam 30 menit. Oke, jadi di sini total waktu yang diperlukan adalah 4 jam 30 menit. Ya, jadi di sini teman-teman cukup fokus sama jumlahnya dulu waktu yang diperlukan ya. Jadi jangan fokus dulu udah dikerjakan setengah. Nah, itu di ujung aja nanti teman-teman fokusnya ke situ. Oke. Selanjutnya kita punya soal di sini bahwa 6 orang bekerja di sebuah pabrik membutuhkan waktu 5 hari untuk membuat 60 bola. Nah, di sini teman-teman kita sudah mengetahui bahwa di soal itu ada orangnya, ada waktunya, ada hasilnya ya. Jadi di sini kita buat diketahuinya berarti ada 6 orang. 6 orang itu bekerja dalam waktu 5 hari itu dapat menyelesaikan 60 bola. Nah, jadi kita akan lihat apakah setiap komponennya punya pasangan ya. Kalau punya pasangan berarti dia masuk dalam OWH. Oke, karena ada orang, ada waktunya, dan ada hasil. Oke, berarti di sini kita lanjutkan. Diketahuinya apabila 9 orang teman-temannya bergabung. Nah, berarti di sini ditambahkan ya teman-teman ya. Bukan berarti dia menjadi 9. Tapi dia dari 6 bertambah dengan 9. Jadinya itu totalnya menjadi 15 orang. Oke, dalam waktu 3 hari itu berapa bola yang bisa diselesaikan? Jadi itu ya yang ditanyakan ya teman-teman. Oke, berarti arahnya itu kalau dia OWH itu langsung aja teman-teman itu kalikan sejajar atau kalikan lurus kemudian kalikan silang ya. Nah, jadi karena ini merupakan soal OWH, tapi ada beberapa jenis soal teman-teman. Teman-teman nggak bisa gunakan cara ini, tapi harus teman-teman pisahkan satu persatu dan bandingkan satu persatu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, kemudian berarti di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa pasangan X itu adalah 5 dan 6 ya, karena arah perkaliannya itu sejajar ya. 5 dikalikan dengan 6 itu di bawah, berarti di atasnya itu 15 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 6, 60. Kita sederhanakan, berarti di sini 6 dan 60 sisanya 10, 5 dan 10 sisanya 2. Oke, berarti teman-teman 15 dikali 3 itu 45 dikali 2 itu menjadi 90 bola ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nah, mungkin untuk soal yang terakhir teman-teman kita punya soal ini yang masih soal OWH ya juga ya sama. Jadi mungkin saya akan jelaskan sekali lagi supaya lebih jelas. Itu 18 orang 5 hari membuat 270 meja dan kemudian 25 orang bekerja selama 7 hari. Berapa meja yang selesai? Jadi ini mungkin soalnya lebih simpel daripada yang tadi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, untuk di sini kita tetap menyelesaikannya itu 8 orang waktu hasil. Nah, jadi setelah ini saya akan jelaskan konsep mana yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk OWH itu yang tidak bisa dilakukan dengan cara dikali lurus kemudian dikali silang ya. Jadi ada cara lain. Oke, jadi di sini teman-teman kita punya jumlah orang itu 18 orang. Itu bekerja selama 5 hari, menghasilkan 270 meja. Oke, kemudian kalau 25 orang yang bekerja itu sebanyak 7 hari ya, berapa meja? Oke, jadi di sini mungkin kalau bisa kita kalikan itu langsung ya di sini, untuk di sini langsung aja kalikan lurus dan itu karena ini orang, waktu dan hasil benar ya, template-nya benar ya teman-teman. Oke, berarti X itu pasangannya itu arah kalinya 15 dan 18. 18 dikalikan dengan 5, kemudian 25 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 270. Oke. Nah, kita sederhanakan, berarti jadinya di sini 18 dan 27 itu sama-sama dibagi 9, sisa 2, sisa 30. Oke, 5 dan 25 sisa 5 ya, teman-teman. Oke, jadi di sini 7 dikalikan dengan 3 itu dapatnya 210. Nah, 210 dikalikan dengan 5 berarti hasilnya adalah 1050 meja. Oke, jadi di sini hasilnya 1050 meja. Di sini kita akan jelaskan teman-teman seperti janji saya tadi bahwa kita akan jelaskan kapan konsep OWH ini tidak bisa digunakan. Jadi orang, waktu, dan hasil pada dasarnya itu konsepnya jika seandainya seperti ini ya, kita isi dulu itu kita misalkan aja karena kita nggak ada angkanya, misalnya gini. Ya, semakin banyak orang, maka waktu yang diperlukan itu juga semakin sedikit ya jadinya ya. Jadi kalau orang yang bertambah, waktunya makin sedikit. Berarti dia jadi tak senilai, maka dikalikan secara sejajar. Nah, kemudian ketika dia makin banyak waktu, hasilnya juga makin banyak. Berarti dia senilai ya. Jadi senilai, maka dikalikan dengan silang. Kapan dia akan berbeda jawabannya? Kalau seandainya itu kita bandingkan satu-satu untuk soal yang lain. Misalnya, ada 12 orang bekerja untuk 15 hari. Nah, perharinya mereka bekerja selama 8 jam. Itu menjadi durasinya ya. Durasinya 8 jam waktu. Nah, di sini jumlah orang ya. Oke, jadi di sini kalau misalnya teman-teman selesaikan, itu kalau misalnya seandainya ada 8 pekerja, 8 orang, untuk waktu berapa lama kalau misalnya mereka bekerja hanya 6 jam sehari. Nah, kalau di sini teman-teman, itu teman-teman nggak bisa lagi menggunakan konsep WH. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan, semakin banyak orang, waktu yang diperlukan semakin sedikit. Ya kan? Berarti di sini otomatis dia menjadi tak senilai ya, maka dikalikan lurus. Nah, semakin banyak waktu, nah di sini mungkin agak terbalik ya. Semakin banyak durasinya atau semakin kurang durasinya kan karena 8 ke 6 itu berkurang. Nah, semakin berkurang durasinya, maka waktu pengerjaannya semakin banyak gitu ya kan. Jadi dia juga menjadi tak senilai di sini. Makanya kita kalikan lurus lagi ya, teman-teman. Ya, di sini X itu pasangan kalinya adalah 8 dikalikan dengan 6 ya, karena ini dan ini. Oke, kemudian di bagian sini, di atasnya itu ada 12 dikali dengan 15 dikali dengan 8. Kita sederhanakan, maka di sini dapatnya 8 dengan 8 habis. 12 dengan 6 itu tinggalnya 2. 2 dikali 15 dapatnya 30 ya. 30 hari. Baik teman-teman, di sini saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Di bagian senilai dan tak senilai kita akan berjumpa di video selanjutnya, mungkin di soal-soal yang lain. Oke, jadi jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin belum paham itu boleh ditanyakan di kolom komentar. Jadi untuk ke depan insya Allah kita akan membahas soal yang lebih susah atau soal-soal yang sering keluar di tes nanti. Oke, jadi untuk di kali ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.